Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adan di channel Adan Official. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Legenda Angker Gunung Lawu. Kisah berawal dari masa berakhirnya kerajaan Majapahit, yakni pada tahun 1400 Masehi. Kala itu, orang yang menduduki kursi kerajaan adalah Prabu Brawijaya kelima. Beliau adalah raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Singkat cerita, saat Raden Fatah memasuki usia dewasa, ternyata Raden Fatah memeluk agama Islam. Ia membelot dari agama sang ayah yang beragama Buddha. Bersamaan dengan meredupnya kerajaan Majapahit, Raden Fatah pun mendirikan kerajaan Demak yang berpusat di Glagahwangi, sekarang lebih dikenal alun-alun Demak. Kenyataan yang membuat Prabu Brawijaya V merasa gundah. Pada suatu malam, Prabu Brawijaya V bersemedi. Dalam semedinya, beliau mendapatkan petunjuk yang mengatakan bahwa kerajaan Majapahit akan meredup dan cahaya beralih ke kerajaan anaknya, yakni kerajaan Demak. Sesaat itu pula Prabu Brawijaya V meninggalkan kerajaan Majapahit menuju Gunung Lawu untuk menyendiri. Sesaat setelah meninggalkan kerajaannya, sebelum naik ke Gunung Lawu, Prabu Brawijaya V bertemu dengan dua orang pengikutnya, kepala dusun dari wilayah kerajaan Majapahit. Masing-masing dari mereka adalah Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Karena mereka berdua tidak tega melihat Prabu Brawijaya V berjalan sendirian, mereka pun ikut menemani Prabu Brawijaya V naik ke puncak Gunung Lawu. Setelah sampai di puncak, Hargo dalam, Prabu Brawijaya V berkata kepada dua pengikut setianya. Selesai mengucapkan kalimat itu, Prabu Brawijaya V pun menghilang. Hingga kini, jasad beliau tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Setelah Prabu Brawijaya V melakukan moksa dan menghilang, tersisalah dua pengikut setianya, Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak. Sejarah bercerita, mereka berdua menjalankan amanat Prabu Brawijaya V. Mereka menjaga Gunung Lawu dengan kesempurnaan ilmu yang mereka punya. Sunan Gunung Lawu menjelma menjadi makhluk gaib dan Kiai Lawu menjelma menjadi seekor burung jalak berwarna gading. Kisah tentang burung jalak gading ini masih berlanjut hingga saat sekarang. Banyak orang percaya bahwa burung jalak gading sering muncul dan memberi petunjuk jalan menuju puncak Gunung Lawu kepada para pendaki yang memiliki tujuan baik. Sedangkan apabila pendaki memiliki niatan buruk, Kiai Jalak tidak akan merestui mereka. Akibatnya, para pendaki yang memiliki niatan buruk akan terkena nasib nahas. Misteri Gunung Lawu angker kian diperkuat oleh adanya kehadiran pasar setan. Kabar ini sudah tidak asing lagi di telinga para pendaki. Sebuah pasar yang tak terlihat dengan kasat mata ini berada di jalur Candi Cito, lereng Gunung Lawu, sebuah lahan yang ditumbuhi ilalang. Berbicara tentang jalur Candi Cito, sebetulnya jalur ini adalah jalur yang paling pendek dan cepat menuju puncak Lawu karena perjalanan dimulai dari 1470 mdpl. Akan tetapi, jalur pendek ini sekaligus menjadi jalur yang paling berbahaya, sebab tanjakan. Tanjakan di jalur ini sangat terjal, jurang curam, menganga di pinggiran trek, kabut tebal sering turun, membuat jarak pandang menjadi begitu pendek dan memperbesar resiko tersesat, serta kepercayaan yang mengatakan bahwa jalur ini adalah perlintasan alam gaib dan kehadiran pasar setan. Oleh sebab itulah mengapa jalur ini berbahaya dan tidak begitu favorit. Para pendaki lebih senang memilih dua jalur lainnya, yaitu jalur Kemoro Kandang dan jalur Kemoro Sewu. Sebagian pendaki mengaku pernah mendengar suara bising seakan berada di pasar saat melewati sebuah lagen tanah yang berada di lereng Gunung Lawu. Terdengar pula suara yang sedang menawarkan dagangannya. Mau beli apa? Konon, apabila di sana Anda mendengar suara-suara aneh tersebut, maka Anda harus membuang salah satu barang yang Anda punya.
sebagaimana orang yang sedang bertransaksi dengan cara barter. Oke, mungkin segitu aja video tentang Legendary Anchor Gunung Lawu. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, sampai akhir saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sebelum saya akhiri video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share channel ini ke teman-teman kalian agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten seperti ini. Oke, mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. See you, bye-bye.